Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua, baik yang menonton kajian ini secara online maupun hadir secara langsung di sini di Symposium Center. Pada sore hari ini kita akan melakukan diskusi lanjutan di diskusi pada bulan ini, yaitu tentang filsafat kebudayaan, yang dimana tokoh ketiga kita akan membahas Achille Mbembe, seorang tokoh pemikir yang sebenarnya lebih dikenal dengan seorang postkolonialis ya, karena memang pokok kajiannya lebih membahas tentang postkolonialisme, dan itulah yang kita akan kaji tentang apa yang dia telah pikirkan. Tapi sebelum kita lanjut kepada konsep nekropolitik yang akan dibahas pada saat ini, mungkin kita akan sedikit kenalan dengan beliau, karena beliau ini orang yang mungkin sadar akan pentingnya privasi ya, sehingga saat kita akan mencari tentang bahan-bahan lainnya tentang kehidupan privasi beliau, entah itu dari masa kecilnya, informasi tentang latar belakang keluarga dan istrinya, semuanya itu tidak dapat ditemukan ya, atau masih belum ditemukan secara yang lebih mendetail ya, karena memang bahkan kalau mau maksa nyari di ChatGPT itu dikatakan bahwa memang sengaja nggak mempublikasi kehidupan personalnya, karena memang dia hanya ingin mempublikasi jurnal-jurnalnya dan pemikiran-pemikirannya, bukan kehidupan pribadinya. Jadi kita akan membahas orang Kamerun yang bernama Joseph Achille Mbembe, atau yang lebih sering dikenal sebagai Achille Mbembe, dan seterusnya akan kita sebut sebagai Mbembe ya. Ya, Mbembe ini lahir di Kamerun, di Otelo pada 5 Juli 1957. Berarti sekarang usianya sekitar 66 sampai 67 tahun, dan hidup, alhamdulillah masih hidup sampai detik ini juga. Beliau itu kalau teman-teman pengen tahu langsung, akun sosmednya ada juga. Jadi sampean tinggal ketik aja Achille Mbembe di Instagram, itu langsung ada akun sosmednya. Jadi kalau mau kontak langsung kepada orangnya nggak apa-apa, atau kita bisa mengetahui kehidupan pribadinya di akun IG-nya tersebut ya, meskipun dalam bahan tulisan latar belakang masa kecilnya nggak ada. Beliau itu terkenal sebagai seorang sejarawan karena memang dia mengambil konsentrasi di sana. Makanya di dalam kajian nekropolitik dia juga mencetuskan namanya Black Experience, atau bisa dipahami sebagai pengalaman hitam ya, tapi itu merujuk kepada pengalaman bagaimana orang kulit hitam diberlakukan di Afrika sana, baik yang di Afrika maupun yang berada di luar Afrika ya. Dia juga terkenal sebagai teori sosial, terus postkolonialis karena memang pokok kajiannya lebih ke sana, dan intelektual publik. Salah satu masa kecil yang membuat dia tertarik menekuni bidang di kajian postkolonialisme ini adalah bagaimana saat dia masih kecil, ada pada masa pemerintahan rezim politik Paul Biya yang terkenal dengan kekerasan dan korupsinya. Terus dia melanjutkan pendidikan. Setelah dia mengenyam pendidikan dasar dan pendidikan menengah di Kamerun, dia melanjutkan pendidikan untuk meraih program sarjana dan doktornya di universitas yang sama di Prancis, yaitu di Universitas Sorbonne pada 1989, dan mendapatkan gelar PhD-nya di bidang sejarah, khususnya pada kajian postkolonialisme, yang nantinya teman-teman tahu bukunya itu yang awal dari buku tentang konsentrasi terhadap kolonialisme itu diterbitkan pada tahun 2001, yaitu On the Post Colony ya. Terus beliau memiliki karir akademik yang sangat gemilang ya, karena memang beliau pindah-pindah. Pertama dari 1988 sampai 1991 dia menjadi asisten profesor di Universitas Columbia, New York. Terus pada 91 sampai 92 dia menjadi peneliti senior di Brookings Institution di Washington DC. Terus pada 1992 sampai 1996 dia menjadi profesor madya
dalam makul sejarah di Universitas Pennsylvania. Terus pada 1996 sampai tahun 2000 menjadi direktur eksekutif dari Council for the Development of Social Science Research ya, di Afrika, tepatnya di Senegal. Terus pada 2001 dia menjadi profesor tamu di Universitas California Berkeley, Amerika Serikat. Di 2003 jadi profesor tamu di Universitas Yale, dan 2020 menjadi profesor riset sejarah di Harvard dan Stanford. Jadi memang karir akademisnya memang sangat gemilang, sehingga memang karena karir akademis khususnya dalam bidang sejarahnya gemilang, dia tahu bagaimana privatisasi dirinya, khususnya dalam informasi-informasi yang sifatnya lebih ke pribadi, baik latar belakang keluarga dan lain sebagainya. Bahkan nama orang tuanya dan nama anak-anaknya tidak dipublikasikan, sehingga saya dalam melakukan riset untuk mengetahui latar belakang yang lebih dalam tentang BMB ini sangat kesulitan ya, khususnya dengan waktu yang terbatas itu. Terus dia juga mendapatkan beberapa penghargaan. Yang pertama itu Gewin Star School Peers 2015 dari ini penghargaan dari Jerman, khususnya karya sastra dalam karyanya yang berjudul Critique of Black Reason. Terus dia mendapatkan Gerda Henkel pada 2018, terus mendapatkan hadiah Holberg pada tahun 2024, ada yang menulis 2021 juga dari pemerintahan Norwegia pada kontribusinya dalam ilmu sosial. Ya, dia mendapatkan penghargaan ini, itu penghargaan yang terbaru. Terus dia memiliki banyak karya, yang diantaranya itu On the Post Colony yang diterbitkan pada tahun 2001, dan pada tahun 2002 dia juga menerbitkan The Idea of Africa. Terus pada tahun 2013 dia menuliskan Critique of Black Reason yang mendapatkan penghargaan itu dari Jerman. Terus dia pada 2019, ini 2019, dia menerbitkan Nekropolitik yang akan kita bahas pada sore hari ini. Oke, jadi kita akan langsung kepada pembahasan tentang nekropolitik dari Acil Mbembe. Jadi saat kita akan membahas tentang nekropolitik dari Acil Mbembe, saya lupa minta papan. Mungkin bisa di start dulu ya, saya mau minta papan. Oke, saya sudah mendapatkan papan. Jadi kita langsung bahas tentang nekropolitik ya. Nekropolitik yang dibangun dan dibawa oleh Mbembe sebenarnya adalah perluasan konsep dari biopolitik dari Michael Foucault. Jadi nekropolitik ini apa ya? Mau dibilang kritik enggak, jadi makanya saya lebih cocok dengan bahasa sebagai perluasan konsep, karena dalam biopolitik Foucault di sana hanya mempertegas bagaimana cara-cara bagaimana kebijakan politik dalam mengatur suatu bentuk kehidupan, entah itu mulai populasi dan bagaimana memperpanjang angka harapan hidup masyarakat. Jadi dalam biopolitik fokus dari apa yang ingin dibawa, wacana yang ingin dibangun oleh Foucault, bagaimana suatu negara atau suatu pemerintah atau seseorang yang memiliki kuasa dan otoritas tertentu dalam kebijakannya dapat menentukan bagaimana kebijakan-kebijakan itu dalam mengatur pola kehidupan masyarakat. Nah, akan tetapi konsep biopolitik dari Michael Foucault itu tidak bisa menjadi representasi semua atas semua bentuk pemerintahan dan otoritas yang ada, sehingga Acil Mbembe dengan kesadaran postkolonialis yang sangat kental dalam dirinya saat dia memperhatikan bagaimana pemerintah-pemerintah yang ada pada saat masa-masa imperialisme dan kolonialisme tidak berjalan demikian, dia membangun suatu perluasan konsep yang dinamakan sebagai konsep nekropolitik. Jadi nekropolitik itu merupakan suatu dua padanan kata yang disatukan. Yang pertama nekro atau nekros dalam bahasa Yunani yang artinya orang mati atau orang yang sudah meninggal. Sedangkan politik itu dari polis atau negara atau suatu pemangku kekuasaan atau otoritas tertentu, sehingga dalam pengertian secara umum nekropolitik itu dapat dipahami sebagai bagaimana penguasa itu atau orang yang memiliki kekuasaan sebagai otoritas itu melakukan dalam penarikan kebijakannya, dalam menentukan bagaimana kebijakan itu berjalan atas masyarakatnya, tidak hanya
berdasarkan pertimbangan tentang kehidupan, tapi juga ada pertimbangan namanya kematian. Sehingga nekropolitik itu merupakan kebijakan seperti yang dilakukan kalau kita memiliki ingatan tentang ajaran-ajaran dan bagaimana kisah-kisah Nabi pada masa kecil. Kita tahu saat Nabi Musa berdebat dengan Firaun yang mengaku Tuhan mengatakan bahwa dia dapat mengontrol hidup dan mati. Sehingga nekropolitik itu memang sudah ada sejak zaman Nabi Musa, sejak zaman masa pemerintahan Firaun, ya. Karena pada saat itu Firaun juga mendeklarasikan diri bahwa dia juga dapat menentukan kehidupan dan kematiannya. Dengan cara apa? Saat dia menyuruh pengawalnya untuk membunuh tawanannya, maka dia mengatakan bahwa saya tidak hanya menentukan kehidupan, saya juga dapat menghadirkan kematian, ya. Jadi nekropolitik itu, jadi bagaimana kebijakan politik dapat menentukan tidak hanya hal-hal yang bersifat biopolitik yang hanya berkaitan dengan kehidupan dan olah masyarakat, tentang bagaimana kehidupan masyarakat itu dapat memperpanjang harapan hidup dan lain sebagainya, tapi juga menentukan hidup dan mati dari suatu masyarakat itu sendiri. Sehingga nekropolitik itu kajiannya akan lebih fokus terhadap pemerintahan yang menurut Bembe itu dikatakan kepada ada apa ya, kalau di dalam apa itu namanya PUBG ada red zone, ya, ada red zone. Kalau di Bembe nggak bilang red zone, tapi bilang zona kematian. Bukan zona merah, tapi zona kematian, dead zone, ya berarti ya. Jadi zona kematian itu adalah daerah-daerah konflik. Daerah-daerah konflik itu banyak. Nanti bisa diperluas, baik daerah konflik atau daerah jajahan dan lain sebagainya. Makanya akar dari nekropolitik di sini adalah kolonialisme. Karena memang nekropolitik ini adalah istilah konsep baru yang dibawa oleh Bembe dalam menghadirkan suatu bentuk wacana bagaimana pemerintahan yang ada pada daerah-daerah bekas jajahan kolonialisme dan pasca kolonialis itu masih rata-rata menganut bagaimana kebijakan nekropolitik, ya. Nah, sehingga nanti kita akan hadir kepada suatu kesimpulan bahwa nekropolitik itu menjadikan kematian sebagai alat kontrol. Jadi kalau biopolitik itu adalah pemerintah itu mengontrol bagaimana kehidupan masyarakat itu dapat digapai, makanya ada namanya untuk memperpanjang angka harapan hidup, memberikan fasilitas kesehatan dan lain sebagainya, pendidikan dan lain sebagainya, memberikan kaki tangan panjang terhadap hak-hak dasar manusia. Nekropolitik itu sebaliknya, ya. Nekropolitik itu sebaliknya. Karena apa? Karena nekropolitik itu menjadi alat kontrol. Jadi menghadirkan kematian sebagai alat kontrol terhadap masyarakat. Sehingga ini memang sangat erat kaitannya dengan kolonialisme dan merupakan bagian dari dehumanisasi. Karena memang pada daerah-daerah yang pemerintahnya menganut nekropolitik ini, di sana ada suatu budaya, ada suatu kebiasaan sosial untuk menghadirkan bagaimana kehidupan itu tidak menjadi suatu hal yang mewah lagi. Seperti kalau dalam bahasa kita agama Islam itu masa jahiliyah, di mana kehidupan tuh nggak ada artinya. Makanya pembunuhan terhadap anak perempuan dan lain sebagainya, pembunuhan yang terjadi di pinggir-pinggir jalan dan lain sebagainya, itu tidak ada artinya lagi. Itu karena ada paham nekropolitik, ya. Nekropolitik itu menyebabkan kehidupan manusia itu tidak berada pada tempatnya, sehingga kehidupan itu tidak lagi berharga dan kehidupan itu tidak dilindungi oleh moralitas yang secara global dapat dibenarkan. Dalam nekropolitik Bembe sendiri, Bembe itu memberikan suatu dalam bukunya, ya, buku yang sudah saya kirimkan di grup tadi, ada namanya 3 nekropolitik, atau mungkin bisa kita katakan sebagai 3 jenis nekropolitik yang ada pada saat ini. Yang pertama adalah nekropolitik imperialisme. Yang pertama adalah nekropolitik imperialisme. Nekropolitik imperialisme adalah nekropolitik yang paling tradisional. Jadi memang dalam zona imperialistis dan kolonialisasi,
kebijakan-kebijakan pemerintah-pemerintah yang menganut aliran nekropolitik itu memiliki apa ya, ibaratkan sebagai tempat sumber kayak apa ya, ibaratkan ya tempat yang paling subur untuk aliran nekropolitik ini. Bukan aliran ya, ini lebih kepada kebijakan adanya pemerintah yang sewenang-wenang. Kalau aliran bahaya nih. Lebih daripada anu ya, Ra. Ya, jadi nekropolitik yang pertama adalah nekropolitik imperialisme, dan di nekropolitik imperialisme ini ada 3 agenda yang dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan teror-teror terhadap kematian-kematian. Jadi memberikan suatu bentuk ketakutan-ketakutan sebagai alat kontrol dalam mengontrol bagaimana suatu masyarakat itu dapat tunduk terhadap pemerintah. Yang pertama itu dilakukannya sebagai subjugasi. Subjugasi atau dalam bahasa Inggris kita kenal sebagai subjugation, atau bahasa Indonesianya perbudakan. Jadi dalam perbudakan ini nekropolitik pertama akan kita lihat dan tumbuh subur karena dalam perbudakan ini, dalam kolonialisme, imperialisme dan kolonialisme itu akan menghadirkan suatu konsep rasisme. Yang nanti rasisme akan dibahas tersendiri, ada pembagiannya tersendiri. Tetapi ini dasar bagaimana perbudakan itu dan kolonialisasi menghadirkan bagaimana nekropolitik itu mendapatkan nilai moralnya sebagai tindakan kontrol atas ketakutan masyarakat dengan mengajukan kematian, ancaman kematian, baik kematian itu sendiri. Sehingga masyarakat berada pada pengaruh dan di bawah kontrol tersebut, di bawah kontrol dari pemerintah nekropolitik. Selanjutnya itu kemiskinan, dan yang ketiga eksploitasi. Kemiskinan. Jadi 3 ini adalah agenda yang dilakukan oleh pemerintah nekropolitik pada masa imperialisme. Yang pertama itu subjugasi atau perbudakan, yang kedua adalah kemiskinan. Ya. Kemiskinan, kalau kita mengatakan bahwa pada saat Indonesia merdeka itu sebenarnya mereka digaji tapi dikorupsi, enggak, gajinya enggak seberapa, kemiskinan tetap. Karena maupun mereka digaji, mereka juga ada di ranah subjugasi, perbudakan dan eksploitasi. Hah? Bukan, kan ada yang membela Dendels ya, ternyata katanya ada yang mengatakan bahwa Dendels adalah orang yang menggaji sebenarnya tapi dikorupsi dan lain sebagainya. Enggak, tidak bisa. Karena mau bagaimanapun Dendels adalah bagian dari imperialisme yang mewujudkan suatu konsep pemerintahan nekropolit, sehingga subjugasi, kemiskinan dan eksploitasi merupakan satu paket yang dihadirkan dalam melakukan suatu itu. Jadi jangan ada narasi-narasi pembelaan untuk dan lain sebagainya, itu semuanya bacot. Itu adalah apa ya? Itu adalah suatu realitas yang tetap kita tidak boleh abaikan, bahwa pemerintah nekropolit itu adalah pemerintah imperialisme. Jadi imperialisme awal itu adalah orang-orang yang paling nekropolit, yang menghadirkan kematian sebagai alat kontrol terhadap orang-orang yang ada di bawah, terhadap masyarakat. Dan itulah yang nanti menghadirkan kepada bentuk nekropolitik yang ketiga. Yang kedua ini nekropolitik dalam artian yang modern, perang modern. Nekropolitik yang modern itu dihadirkan, dicontohkan juga oleh Mbembe itu pada perang saat ini. Ya, jadi perang apa? Perang modern itu adalah perang asimetris. Kenapa kok Mbembe mengatakan perang asimetris? Karena dalam perang modern itu adanya perang di antara 2 kekuatan yang tidak berimbang. Sehingga perang modern, perang yang terjadi saat ini adalah perang yang tidak setara. Misalnya kalau kita lihat dalam sejarah-sejarah perang sebelum perang zaman modern, kita melihat kekuatan yang tidak setara itu dapat diakali melalui kebijakan strategis. Misalnya kalau kita melihat film 3000 versus 300, 1000 versus 300 Sparta, kita melihat bahwa di antara 2 itu dalam kuantitas ada kekuatan yang asimetris. Kenapa Mas Faruk tertawa? Sudah menonton filmnya ya? Oh, Mas Faruk suka film perang Mas Faruk emang? Emang ya, Game of Thrones ya Mas?
Ya, itu ada perbedaan kekuatan yang asimetris, tapi kekuatan yang asimetris tersebut dapat dilampaui, dapat diatasi dengan kebijakan-kebijakan strategis. Kenapa? Karena meskipun perbedaan kuantitatif itu berbeda jauh, tapi dalam penggunaan senjatanya sama-sama menggunakan senjata yang setara tradisional, sehingga kebijakan taktis strategis memang berfungsi secara maksimal, berbeda dengan perang-perang yang terjadi di era modern. Makanya perbedaan kekuatan perang yang asimetris ini yang menjadi tolok ukur dari Mbembe mengatakan bahwa dalam masa modern ini kebijakan nekropolitik itu tidak hanya dilakukan oleh suatu negara atau suatu kekuasaan terhadap rakyat yang di bawahnya, tapi juga kepada rakyat di negara lain melalui perang modern dan melalui kekuatan yang asimetris ini. Dia mencontohkan bagaimana perang modern dengan kekuatan yang asimetris itu dapat melakukan pemusnahan massal terhadap manusia dengan jarak yang jauh melalui senjata pemusnahan massal. Jadi di perang di masa modern ini kekuatan yang asimetris itu tidak bisa diatasi melalui kebijakan-kebijakan yang strategis ya. Karena memang pembicaraan perang modern itu sudah pembicaraan perang nuklir dan lain sebagainya. Bisa mengatur strategi sedemikian rupa saat bom nuklir diledakkan. What the fuck dengan Hiroshima ya Mas? Apa yang terjadi? Nagasaki dan lain sebagainya. Ini contoh yang terjadi bagaimana perang modern dari kekuatan yang asimetris. Saat perang biasa antara Amerika dan Jerman, antara Amerika dan Jepang, Amerika ketar-ketir. Meskipun pada saat itu Amerika memiliki keunggulan kuantitatif jumlah pasukan dan keunggulan persenjataan yang lebih modern. Tapi pada saat itu Amerika mengirimkan bom ke Nagasaki dan Hiroshima, maka dapat dilihat perbedaan asimetris yang terjadi antara dua kekuatan tersebut. Nah, kebijakan yang diambil oleh Amerika pada saat itu adalah salah satu bentuk kebijakan nekropolitik pada saat modern itu. Dan itu adalah contoh paling nyata bagaimana bom nuklir, bom atom bukan bom nuklir, bom atom pada saat itu dapat melumpuhkan Jepang. Jadi nekropolitik yang dipakai Amerika itu adalah sebagai bentuk menciptakan suasana kematian untuk menghadirkan kontrol. Makanya itu yang juga terjadi pada masa Perang Dingin antara Rusia dan Amerika dan negara-negara lain yang memiliki senjata nuklir. Mereka memiliki kebijakan-kebijakan nekropolitik untuk menghadirkan ketakutan akan kematian terhadap negara-negara musuh mereka. Ya. Dan yang terakhir adalah rasisme dan eksklusi sosial. Modern, makan saya telat kan gitu ya. Kalau telat suaranya nggak kedengeran. Itu peraturan di dosen biasanya. Kalau di simposium enggak, tetap kedengeran. Jadi kebijakan yang ketiga, jadi nekropolitik yang ketiga, jenis ketiga menurut Mbembe adalah nekropolitik yang bersifat rasial, rasisme dan eksklusi sosial. Apa itu eksklusi sosial? Jadi eksklusi sosial itu adalah kayak suatu usaha untuk mengeluarkan individu ataupun kelompok dari sistem sosial, dan itu kita acap kali kan menemukannya bagaimana rasisme memiliki peran yang sangat frontal di situ ya. Karena memang rasisme menurut Mbembe itu adalah warisan dari kolonialisme yang masih efektif sampai sekarang dalam menciptakan dan melakukan eksklusi sosial. Dan hal itu terjadi di zona-zona kematian, zona-zona merah, zona-zona yang pada saat itu dicontohkan oleh Mbembe di Afrika Selatan. Bagaimana pemerintah apartheid di Afrika Selatan itu memberikan pembedaan dan eksklusi sosial terhadap masyarakat kulit hitam dan masyarakat kulit putih. Eksklusi sosial yang dimaksud itu ada banyak, dan salah satu yang paling terpenting adalah pembatasan akan hak-hak dasar mereka, sehingga ada perbedaan perilaku antara pemerintah terhadap orang kulit putih dan pemerintah terhadap orang kulit hitam di Afrika Selatan. Meskipun kita tahu bahwa Afrika itu adalah negara atau tempat asalnya orang kulit hitam, tapi orang kulit putih memiliki
privilege yang berlebih di sana atas dasar pemerintah apartheid yang rasis. Oke, jadi rasisme itu yang pada konteks saat ini masih tetap subur dan diakui, bahkan dijadikan jokes bagi setiap orang untuk mengatakan bahwa ya jokes ya Maghrib untuk menunjukkan jokes yang gelap untuk menunjukkan kamu yang negro dan lain sebagainya. Itu menjadikan paham rasial sehingga rasisme itu menjadi standar moral yang sampai saat ini meskipun kita tahu bahwa itu tidak baik menjadi standar moral yang faktual. Meskipun kita tidak setuju, tapi tetap faktual dan diakui bahwa itu ada dan tetap eksis masih sampai saat hari ini. Itu adalah tiga bagian nekropolitik yang dibagi oleh Bembe di bukunya. Jadi teman-teman nanti bisa langsung buka di buku yang sudah saya kirimkan itu kalau mau baca secara langsung. Ya. Selanjutnya, nekropolitik, kebijakan nekropolitik dalam suatu pemerintahan atau suatu otoritas tertentu itu dibagi menjadi dua. Ada kebijakan nekropolitik yang dilakukan secara aktif, ada kebijakan nekropolitik yang dilakukan secara pasif. Kebijakan nekropolitik secara aktif itu dilakukan secara langsung. Jadi kebijakan nekropolitik itu adalah kebijakan yang menghadirkan kematian atau ancaman kematian atau kondisi yang mematikan. Jadi ada tiga ya, ada kematian, ancaman atas kematian, dan kondisi yang mematikan. Iya, itu menghadirkan itu. Makanya nekro itu berasal dari bahasa Yunani nekros, Mbak. Artinya orang yang mati atau orang yang sudah meninggal. Karena telat ya, tak jelasin ulang. Nah, jadi itulah yang dipakai oleh kebijakan nekropolitik secara aktif. Jadi kebijakan itu bisa diaktualisasi dengan berbagai macam cara. Misalnya genosida, kebijakan perang, atau dan lain sebagainya. Itu namanya kebijakan aktif. Atau contoh langsungnya itu adalah bagaimana kebijakan Benjamin Netanyahu terhadap orang-orang di Gaza itu adalah salah satu bentuk contoh nekropolitik yang dilakukan secara aktif. Jadi bentuk nekropolitik itu tidak hanya dilakukan oleh suatu otoritas tertentu atas daerahnya sendiri, tapi juga bisa menjangkau daerah orang lain. Intinya bagaimana suatu kekuatan atau suatu otoritas itu dapat menghadirkan kematian, ancaman kematian dan kondisi yang mematikan itu terhadap suatu entitas, baik itu bersifat subjektif maupun kolektif. Yang kedua adalah nekropolitik yang bersifat pasif. Nekropolitik yang bersifat pasif ini adalah nekropolitik yang kebijakannya diambil dengan cara tidak langsung. Maksudnya dengan tidak langsung seperti apa ya, kayak kita mau ngebunuh orang tapi menggunakan tangan orang lain gitu. Kayak kita mau ngebunuh orang tapi nggak mau pakai tangan kita, ya pakai tangan sofan atau tangan waktu atau tangan racun dan lain sebagainya. Jadi kebijakan nekropolitik pasif itu adalah kebijakan nekropolitik yang dilakukan tidak langsung dengan cara membiarkan orang-orang yang ada pada di luar dirinya ataupun di dalam suatu kekuasaan itu dibiarkan mati begitu saja. Jadi saat kita akan menganalisis kebijakan nekropolitik, tidak hanya berada pada kegiatan nekropolitik yang bersifat secara langsung, tapi juga secara pasif juga, secara tidak langsung. Sehingga Bembe juga memberikan contoh aktual bagaimana kebijakan nekropolitik secara pasif ini dibentuk. Salah satu contoh nyata dari kebijakan nekropolitik yang secara pasif dilakukan, yang secara aktual kita bisa lihat dari Israel. Jadi saat perang dengan Gaza, Israel itu melakukan dua kebijakan nekropolitik, yaitu secara aktif dan secara pasif. Secara aktif itu melakukan agresi terhadap rakyat Palestina di Gaza, dan secara pasif melakukan pembatasan terhadap sumber daya alam yang ada di Gaza dengan cara memutus elektrisitinya, memutus kelistrikannya, tenaganya, fulfillnya, dan makanannya, dan aspek terhadap hak air bersihnya. Itu adalah kebijakan nekropolitik yang dilakukan secara pasif atau tidak langsung. Dalam konteks yang dibawa oleh Bembe, dia mencontohkan bahwa kebijakan nekropolitik secara pasif itu dihadirkan dalam bentuk peraturan yang mengatur tentang aturan migrasi, aturan-aturan tentang imigran. Jadi ada beberapa negara yang menerapkan suatu peraturan yang tidak menerima imigran dan memberikan frasa bagaimana kematian yang dialami oleh imigran itu adalah tanggung jawabnya sendiri, karena
mereka memilih untuk menghadapi laut yang luas itu untuk pindah ke negara yang tidak mau menerima mereka, sehingga kematian itu bukan tanggung jawab suatu negara. Nah, ini adalah kebijakan nekropolitik yang secara pasif menurut Bembe, sehingga kebijakan nekropolitik ini tidak memberikan tidak memberikan darah langsung terhadap tangan pemberi kebijakan, tapi tetap tidak bisa dilepaskan dari pertanggungjawabannya. Jadi kebijakan nekropolitik menurut Bembe itu dua tadi, yaitu aktif dan pasif, yang dimana satunya merupakan suatu bentuk aktif meniadakan subjek atau mematikan subjek tertentu, baik secara subjek ataupun kolektif. Yang kedua adalah dengan cara membiarkan, cuek, apatis, ya. Yang selanjutnya, kebijakan nekropolitik ini bisa kita analisis bagaimana PBB saat ini sebenarnya, karena Bembe itu juga memberikan suatu bentuk usaha yang dilakukan oleh negara-negara atau otoritas-otoritas nekropolitik dengan memberikan suatu istilah yang namanya kok saya nggak tahu bacanya, tapi ini adalah kedaulatan nekropolitik. Jadi ada kedaulatan nekropolitik yang berlindung di bawah kedaulatan nasional. Sehingga kalau kita analisis bagaimana pemerintah Israel sana yang digembar-gemborkan sebagai basis landasan moral mereka, itu adalah landasan moral yang mengatakan bahwa mereka melakukan itu semua sebagai asas perlindungan diri. Sehingga hal itu bebas dan kebal dari hukum internasional dan moralitas global. Dan itulah yang dilakukan sebagai kedaulatan nekropolitik. Kedaulatan nekropolitik adalah kedaulatan yang membebaskan dirinya dari hukum internasional dan moralitas global. Dan hal itu dilakukan oleh Israel dan antek-anteknya, sebagaimana yang dilakukan oleh Amerika Serikat saat abstain dan menolak. Bagaimana kebijakan-kebijakan yang dilakukan Israel dan membela bahwa hal itu semua dilakukan sebagai asas pembelaan diri. Itu adalah bagaimana kedaulatan nekropolitik yang dilakukan oleh Israel. Jadi enak sebenarnya untuk membahas nekropolitik saat ini karena memang ada contoh nyata yang lagi hangat-hangatnya. Sehingga kita tidak perlu mengambil contoh yang jauh-jauh dari secara historis bagaimana nekropolitik itu dilakukan. Tapi sampai saat hari ini dan detik ini, meskipun ada 129 negara mengatakan bahwa dan sepakat untuk mengeluarkan Israel itu dari Palestina, dari tanah jajahannya, tapi mereka tetap memiliki kedaulatannya sebagai negara yang nekropolitik. Ada kedaulatan nekropolitik yang bisa menyebabkan mereka keluar dari hukum internasional dan moralitas global itu dan dibenarkan. Ya, sedangkan negara-negara lainnya tidak memiliki kekuatan apa-apa. Dan itu adalah aspek nekropolitik yang dihadirkan oleh Mbembe, sehingga pada suatu daerah atau zona kematian yang dimaksud oleh Mbembe, ada suatu hal yang Bembe katakan sebagai visceralitas nekropolitik. Jadi visceralitas itu adalah kondisi yang akan dialami oleh orang-orang yang berada di bawah pemerintahan nekropolit, maupun orang-orang yang ada di bawah ancaman kebijakan-kebijakan nekropolitik, seperti orang-orang yang ada di Gaza sana, di Palestina, khususnya di Gaza. Karena di tepi barat juga seperti itu juga ya, juga ada. Dan 4 visceralitas menurut Mbembe itu adalah visceralitas yang bersifat fisik, psikologis, kehidupan sehari-harian, dan yang terakhir adalah kematian dan kehancuran. Jadi mereka mendapatkan kebijakan nekropolitik yang secara langsung menimpa diri mereka, baik pun secara fisik, secara psikis, secara kehidupan sehari-hari, secara roda kehidupan sehari-hari, realitas sosial mereka hancur, dan juga mendapatkan kekerasan visceralitas itu melalui kematian dan kehancuran. Dan itu kita bisa juga langsung saksikan bahkan detik ini pun. Bahkan kita buka Instagram yang algoritmanya masih sehat, pasti akan muncul bagaimana kondisi yang mematikan itu, kebijakan-kebijakan nekropolitik Israel atas Palestina itu bisa kita saksikan sampai detik ini. Jadi mungkin itu
kajian tentang nekropolitik yang dibawa oleh Bembe. Selanjutnya kita akan bahas dan diskusikan lebih jauh lagi bersama-sama. Dia menita ranjingan tan suara kalau tadi agar sedaya. Menarik ya. Menarik bicara tentang nekropolitik karena ini merupakan fenomena yang mungkin menjadi fenomena bukan fenomena nasional tapi fenomena internasional ya. Bagaimana kita melihat bagaimana Gaza, Palestina itu dibantai habis-habisan dan di depan mata kita. Karena ada di HP kan. Jadi di depan mata kita dan itu mungkin menjadi bukti nyata gitu ya bagaimana kita akan memahami konsep nekropolitik ini. Yang ingin saya tanyakan yang pertama, dalam konsep nekropolitik Bembe ya. Iya, orang bisa betul ya. Menurut nekropolitik Bembe, saya tidak tahu Bembe ini maksudnya Bembe ini udah mati belum? Masih hidup. Oh, berarti dia sudah bisa melihat ini ya. Menurut Bembe ya. Menurut Bembe bagaimana maksudnya gini, tadi kan kekuasaan atau nekropolitik ini kan sesuatu yang nggak main-main gitu kan karena dia menggunakan asas perlindungan diri dan tentunya ada sesuatu di balik itu yang sebut saja misalnya hidden apa sih namanya itu? Bukan. Bukan dirty mind. Ya, invisible hand gitu kan. Jadi ada kuasa-kuasa yang sebenarnya lebih besar dari itu gitu kan. Karena yang menampakkan kekuasaan yang tampak itu hanya sebatas yang dijadikan tameng agar tidak membunuh dengan tangan sendiri tadi gitu kan. Kalau kita bawa dalam konsep negara, menurut Bembe adakah kalau misalkan tidak harus Gaza misalnya, adakah hal-hal yang bagaimana kita bisa bagaimana pakai mic ya? Kau tapi mikir depannya tanah. Yang pertama bagaimana kita bisa melihat kuasa-kuasa di balik itu karena seperti kita menyerang Israel, kita nggak bisa menyerang Israel karena Israel berlindung di balik sesuatu yang tidak terlihat gitu kan. Nah, menurut bagaimana Bembe melihat itu gitu. Yang kedua menggunakan asas perlindungan diri, sedangkan dalam konstruksi kematian itu kan melibatkan manusia, melibatkan nyawa. Mungkin sama seperti ketika kita membaca tentang bagaimana Hiroshima dan Nagasaki itu berpengaruh besar, terutama terhadap generasi-generasi selanjutnya. Itu kan berkaitan dengan hal-hal yang membahayakan nyawa manusia gitu kan. Bagaimana itu kemudian jika itu dibenturkan dengan hak asasi secara internasional gitu. Apakah kemudian nekropolitik ini juga menyasar ruang-ruang yang karena dia mengatakan bahwa itu untuk melindungi diri gitu. Melindungi diri kan di suatu sisi itu juga sebagai kontradiksi ketika orang lain yang menjadi objek juga melindungi diri gitu kan. Bagaimana ini kemudian menjadi suatu kontradiksi yang bagaimana Bebe melihat itu? Itu aja sih. Jadi di dalam bukunya Nekropolitik yang sudah saya kirim di grup itu milik Bembe, itu Bembe dalam satu bab khusus membahas tentang apotik 5 Fanon, Frantz Fanon. Jadi Bembe ini salah satu, ya dia adalah pengagum mungkin ya kalau nggak tahu, atau dia seorang yang sangat terpengaruh oleh pemikiran Frantz Fanon khususnya dalam postkolonialisme. Jadi di dalam bukunya Nekropolitik itu dia ada satu bab khusus memberikan suatu bentuk 5 apotik 5 Fanon, atau kalau diartikan sebagai apotik kurang tepat ya. Jadi maksudnya itu lebih ke ramuan. Jadi 5 ramuan atau 5 resep yang diberikan Fanon bagaimana merespon ini
negara postkolonialis, kan seperti itu ya. Kalau kita melihat dari Gaza, kalau kita hadirkan ke dalam suatu bentuk negara yang berada pada tatanan kolonialisme sampai detik ini, bahkan postkolonialisme belum ada, maka Bembe atas pertanyaan Mbak Winda itu akan menjawab seperti ini. Dia mengutip Fanon yang mengatakan bahwa dekolonisasi itu sebagai proses kekerasan. Jadi pertama saya bukan juru bicara Israel ya, saya nggak bisa jawab semua pertanyaan Mbak Winda karena kayak menempatkan saya sebagai juru bicara Israel tentang pembelaan itu enggak. Tapi Fanon yang dikutip oleh Bembe mengatakan bahwa dekolonisasi sebagai proses kekerasan. Ini menjadi suatu bentuk logika dasar yang digunakan oleh Bembe bagaimana memberikan suatu respon kekerasan itu sendiri dalam proses perebutan kemerdekaan itu kembali. Jadi dekolonisasi karena kolonialisme itu membawa kekerasan, membawa kebijakan-kebijakan yang nekropolitiknya itu sangat kental. Kebijakan-kebijakan nekropolitik itu adalah kebijakan-kebijakan yang penuh dengan kekerasan. Ya, salah satunya Mas. Banyak. Enggak memang. Makanya nanti itu ada di pertanyaan yang nanti. Kalau nggak ada yang nanya saya jelaskan aja. Tapi saya harap itu ada pertanyaan tentang itu. Nanti pakai mic aja. Nah, jadi analisis logika dasar yang dibawa oleh Bembe itu menggunakan bahasa yang dipakai oleh Fanon bahwa dekolonisasi itu adalah sebagai proses kekerasan. Sehingga inilah yang menyebabkan suatu perjuangan terhadap kebangsaan dibenarkan untuk melakukan kekerasan. Sehingga saat kita kembali kepada 7 Oktober kalau kita membahas tentang Palestina, analisis Palestina, saat kita membahas tentang 7 Oktober sebagai usaha dekolonisasi, maka itu tidak memiliki pertanggungjawaban moral sebagai upaya kekerasan yang diakui sebagai kekerasan yang sebenarnya dalam moralitas global. Tapi itu adalah upaya pembelaan. Makanya yang dilakukan oleh Israel juga beratasnamakan pembelaan untuk mendapatkan moralitas global. Ya, jadi dekolonisasi yang dimaksud oleh Fanon itu adalah sebagai proses dari kekerasan itu sendiri. Sehingga saat kita memberikan kekerasan terhadap kegiatan kolonialisme, maka pada saat itulah kekerasan itu dapat dibenarkan. Karena kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah yang nekropolitik itu akan menghadirkan kematian loh, bukan hanya kekerasan. Kekerasan itu belum tentu mati, tapi kalau kematian itu adalah puncak dari kekerasan itu sendiri. Makanya kematian itu disandingkan dengan kehancuran. Kematian dan kehancuran. Kematian dan kehancuran merupakan suatu alat kontrol yang digunakan oleh pemerintahan-pemerintahan yang kolonialisme barat dan imperialisme itu untuk mengontrol negara-negara jajahannya. Sehingga proses dekolonisasi itu mustahil untuk dilakukan tanpa perlawanan melalui kekerasan itu sendiri. Sehingga apa ya? Barang siapa menanam pasti akan menuainya. Orang yang menanam kebijakan nekropolitik melalui kekerasan-kekerasan itu akan menuai dekolonisasi itu. Dekolonisasi melalui upaya yang sebagai proses kekerasan tadi. Jadi bahasa-bahasa yang dipakai oleh Israel dalam pembelaan diri itu untuk mengakomodir moralitas global. Sehingga dia apa ya, kalau bahasa kita mah toxic people ya. Toxic people. Tapi sehingga apa ya, playing victim biasa karena ingin menempatkan diri sebagai pihak yang benar. Sehingga mereka bukan seorang penjajah. Makanya mereka juga mengangkat suatu terminologi bahwa itu adalah tanah yang dijanjikan. Tanah yang dijanjikan itu menjadi suatu aspek paling dasar untuk memperkuat moralitas mereka bahwa mereka itu bukanlah penjajah. Karena ini tanah mereka, tanah yang dijanjikan. Kita ini pulang, kita bukan penjajah. Sehingga mereka melindungi diri mereka dari stigma nekropolitik tadi berdasarkan kepada asas-asas pembelaan diri. Terus apa lagi Pak pertanyaannya Pak? Hak asasi manusia. Nah, nggak bisa bahasa asasi manusia. Makanya
Sampai ini BMB itu mengatakan ada yang namanya zona kematian. Kalau Mbak Winda dulu bahas tentang hemoseker, hemoseker itu adalah manusia yang suci ya, tapi tidak bisa dikorbankan, tapi dibunuh nggak apa-apa kan gitu ya. Maka nekropolitik ini lebih parah dari itu, karena dia juga tidak hanya tercerabut dari hukum saja, tapi tercerabut dari itu. Bahkan nekropolitik ini kayak ibaratkan Tuhan, ibaratkan Fir'aun yang mengatakan kepada Musa bahwa dialah satu-satunya otoritas yang memiliki kontrol terhadap hak hidup dan hak mati suatu golongan tertentu, baik individu maupun kelompok. Nah, jadi tidak bisa bahas tentang hak asasi manusia. Makanya BMB itu dalam bukunya Nekropolitik itu membagi menciptakan suatu frasa yang bernama dua masyarakat permusuhan. Dua masyarakat permusuhan. Jadi dua masyarakat permusuhan yang dikonsepsikan oleh BMB dalam buku Nekropolitik itu adalah masyarakat yang diuntungkan dan masyarakat yang dipinggirkan. Yang di antara keduanya ini bisa didasarkan kepada bentuk pemerintahan. Pada saat nekropolitik imperialis, maka masyarakat yang diuntungkan adalah penjajah. Ya. Pada masyarakat demokratis seperti kita saat ini, maka yang diuntungkan adalah elit politik dan lain sebagainya. Iya, dan kapitalis dan lain sebagainya. Elit politik dan kapitalis wes satu ya. Aku nggak bisa ya, karena sudah tidak terpisahkan. Kalau dulu terpisahkan karena elit politik itu raja. Ya, kapitalis tuh pengusaha, bisa dipisahkan. Sekarang nggak bisa, karena elit politik, ya orang-orangnya kapitalis, gimana ya? Agak susah juga. Intinya, dua masyarakat permusuhan yang dikonsepsikan oleh Mbembe itu adalah masyarakat yang diuntungkan posisinya dalam suatu otoritas yang nekropolitik. Kalau dalam nggak ada Nanang ya, tapi ada Faruk nggak apa-apa. Kalau di dalam One Piece, ya kan gitu ya. Ada namanya Tenryubitu gitu ya. Ada Tenryubitu. Atau masyarakat bangsawan. Iya, bangsawan, ada bangsawan. Atau dalam sistem penjajahan kita itu ada darah biru. Makanya dulu darah biru di Indonesia tuh nggak hanya tentang keturunan keraton, ada darah biru tambahan nih. Keturunan nabi, keturunan kiai. Jangan ketawa Mas Faruk. Iya itu. Ini masyarakat yang diuntungkan, guru gembul itu masyarakat yang dipinggirkan. Gitu ya. Kalau pakai kajian kebijakan nekropolitik ya yang dibawa oleh Mbembe, ada dua masyarakat yang diuntungkan, baik itu dalam katakan kapitalis, penjajah dan lain sebagainya. Intinya dia diuntungkan posisinya secara sosial. Dia mendapatkan privilege itu. Iya, sejak lahir udah diuntungkan sebagai orang yang tidak menanggung hutang. Pakai mic lah Mas. Ya gitu ya. Yang kedua adalah masyarakat yang terpinggirkan. Masyarakat yang terpinggirkan nih, kalau yang diuntungkan itu bermacam-macam tergantung bentuk pemerintahnya. Yang dipinggirkan ini sama saja, masyarakat kecil. Nah, dua masyarakat permusuhan inilah yang menyebabkan suatu bentuk pergeseran dan bagaimana kebijakan nekropolitik itu dapat diambil. Kebijakan nekropolitik itu kebijakan yang dilakukan untuk memberikan privilege terhadap ini dan menjauhkan hak dasarnya terhadap orang yang dipinggirkan. Makanya kebijakan nekropolitik yang secara pasif biasanya dilakukan dengan cara apa? Pembatasan atas hak-hak dasar yang ada pada diri manusia. Misalnya penjajah dan budak-budaknya. Maka budak itu dihalangi atas hak dasar hidupnya, sehingga tidak ada hukumnya bagi seseorang yang memiliki budak membunuh budaknya, karena budak tidak memiliki hak dasar atas kehidupannya sendiri. Makanya dalam pemerintah yang nekropolitik, hidup itu bukan sesuatu yang sakral. Kalau kita melihat Islam itu sangat mensakralkan kehidupan. Bahkan Islam itu memberikan bentuk moralitas yang paling dasar terhadap kehidupan dan melindungi kehidupan itu sendiri dari diri kita sendiri. Makanya dalam Islam, bunuh diri itu tetap hukumnya haram dan diproyeksikan akan masuk neraka. Bighairi hisab masuk nerakanya. Bighairi hisab ya. Karena
ada sakralitas terhadap kehidupan. Itu untuk menunjukkan bahwa Tuhan itu tidak bersifat nekropolitik. Surga itu tidak dihegemoni. Sumber daya atas surga sebagai hak-hak dasar yang akan dipenuhi manusia yang beriman nanti itu aman. Egaliter terhadap orang-orang yang imannya terjaga. Bembe Kristen. Ini namanya analisis. Ya kan gitu ya. Jadi dua masyarakat permusuhan ini yang mencolok di antara keduanya adalah satunya diberikan hak penuh atas sumber daya alam yang berlebih dan satunya dipinggirkan dan dihalangi, bahkan jangan kepada hak-hak dasarnya, jangankan kepada hak-hak dasarnya ya, jangankan kepada hak-hak sumber daya, hak-hak dasarnya untuk hidup aja sudah dihilangkan. Makanya kalau kita melihat bagaimana kebijakan politik yang ada di Indonesia misalnya tambang diberikan kepada ormas keagamaan. Ini adalah salah satu hal yang harus diapresiasi. Di lain sisi ya, kalau di lain sisinya kan banyak sisi ya. Di satu sisi kebijakan itu mulai tidak nekropolitik. Karena pengelolaan tambang itu sekarang tidak hanya terkonsentrasi terhadap elit-elit politik. Tapi ada peran elit-elit agama juga mulai dapat. Ini melalui analisis kebijakan nekropolitik ya. Saat itu ada wacana-wacana di luar itu justru lebih seksi. Tapi setidaknya konsentrasi terhadap sumber daya alam yang sangat menggiurkan itu, yang keuntungannya bisa berkali-kali lipat, itu yang biasanya dikorupsi sampai 271 triliun dan lain sebagainya itu sudah tidak terkonsentrasi terhadap elit politik. Ada tambahan elit baru di situ. Gitu. Dan inilah yang menyebabkan pertimbangan yang hadir dan mewarnai kebijakan-kebijakan nekropolitik. Sehingga dalam kebijakan nekropolitik hadir suatu istilah, mana orang yang berhak hidup dan mana orang yang nggak apa-apa mati, maka bahkan harus mati seperti Munir misalnya. Itu adalah kebijakan nekropolitik. Atau kebijakan pada Indonesia di zaman Pak Harto, bagaimana pemberantasan PKI. Itu adalah kebijakan nekropolitik. Bagaimana ada suatu kebijakan yang diketok oleh pemerintah secara sadar untuk menghilangkan kaki-kaki tangan PKI dari Indonesia. Sehingga pemerintah memiliki suatu bentuk keputusan nekropolitik dan menentukan hak-hak hidup suatu masyarakat, baik itu secara individu seperti Munir, baik kolektif seperti PKI. Kalau menurut kita tarik mau dalam kajian Islam, sejarah peradaban Islam, kita akan menemukan juga kaum-kaum nekropolitik ini yang biasanya kita kenal sebagai kaum Qadariyah. Nah, kaum Qadariyah itu nekropolitik juga karena ajarannya apa? Orang yang kafir berhak dibunuh. Nah, ini ajaran nekropolitik. Karena hal itu memberikan suatu bentuk otoritas, penguasaan dan penentuan hak hidup orang lain ditentukan oleh dirinya sendiri. Makanya dalam sejarah Islam, Qadariyah itu melakukan pembunuhan banyak ya, termasuk Utsman, Ali, Hasan Hussein itu orang-orang Qadariyah. Kalau Hasan Hussein itu orang Umayyah itu. Sama dan kebijakan nekropolitik. Cuma nekropolitik itu biasanya diasosiasikan dengan kekuatan tertentu. Secara umum pemerintah. Tapi tidak hanya coba pakai mic mungkin ya. Tapi kalau kembali tadi ke apa yang kemudian disampaikan oleh Pak Winda terkait dengan teroris. Tadi kan cuman bahasnya terkait dengan pemerintahan rakyat aja gitu kan. Tapi kita menghilangkan kelompok-kelompok kecil yang kemudian itu juga banyak terjadi gitu. Bahkan ada suatu kepercayaan tertentu yang kemudian juga sama gitu kan. Menerapkan itu hanya saja itu belum familiar di kalangannya kita. Gitu. Itu satu. Habis ini nanya lagi. Terima kasih Mas Sofan dan Mbak Winda atas pertanyaan lanjutannya tentang teroris. Tapi saat kita mau membahas teroris, ada teroris ini bukan kata deskripsi yang tunggal, dia abstrak dan ditempatkan kepada subjek-subjek yang berbeda.
negara bisa teroris, subjek juga bisa teroris. Subjek atau kelompok juga bisa teroris. Nah, dalam konteks negara, biasanya yang dikatakan teroris, ini kan bahasa teroris sebenarnya ini bahasa yang memang agak politis ya. Bahasa teroris. Saat kita mengasosiasikan teroris ini sebagai bahasa perlawanan, sebagai bahasa perlawanan terhadap kebijakan nekropolitik, maka itu adalah kekerasan lagi, tidak bisa dikatakan nekropolitik karena memang nekropolitik itu diasosiasikan sebagai kekuasaan, otoritas tertentu, biasanya para pemangku kewenangan. Maka contoh yang paling dasar yang ada di dalam agama Islam itu saat Fir'aun mengatakan kepada Musa bahwa dia dapat menentukan hak hidup dan hak mati rakyat di Mesir sana, sehingga dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Nah, kalau terorisme semacam itu, jadi kalau kita mengatakan bahwa karena Fir'aun melakukan kebijakan nekropolitik sehingga dia meneror masyarakat secara luas, pemerintahan kita adalah pemerintahan nekropolitik karena dia menyebabkan teror akan kematian, kondisi yang mematikan atau ancaman kematian terhadap masyarakat luas, jangan dikatakan rezim teror, maka ini adalah kebijakan nekropolitik. Hanya saja saat terorisme itu diasosiasikan sebagai perlawanan terhadap teror yang dilakukan pemerintah tadi melalui kebijakan-kebijakan nekropolitiknya, maka itu bukan dikatakan sebagai nekropolitik. Pertama, dia tidak memenuhi unsur kekuasaannya. Yang kedua, itu adalah kekerasan yang diasosiasikan sebagai bentuk perlawanan atas, misalnya kalau bahasanya Fanon tadi, dekolonisasi sebagai proses kekerasan. Nah, kalau misalkan nekropolitik itu dibedakan dengan terorisme karena terorisme itu lebih mendekat kepada kekerasan, sedangkan nekropolitik lebih kepada kebijakan, begitu? Iya. Oke. Saya kemudian bertanya-tanya tentang bagaimana ekspansi apa tuh yang di Afghanistan itu? Apa tuh Kak yang kemarin menguasai Afghanistan kemarin itu? Nah, pinter. Jadi itu kan juga salah satu bentuk dari yang saya rasa bahwa kalau katanya tadi kan terorisme itu sebagai subjek, sebagai sebuah negara, sedangkan nekropolitik lebih kepada kekuasaan atau teroris itu dan sebagainya lah. Saya kemudian melihat bagaimana Taliban itu menguasai Afghanistan dengan cara-cara yang keras gitu kan, dengan membawa Islam garis keras yang menganggap itu sebagai sesuatu yang doktrinal, sebagai suatu bagian dari agama yang paten gitu kan. Tapi kan di satu sisi juga sebagai bagian dari nekropolitik juga. Cuman beberapa kan menyebut beberapa garis keras itu juga bagian dari teroris dan lain sebagainya. Kenapa itu bisa dibedakan? Itu sih. Ya semoga paham. Terus ada Irano. Oke, terima kasih. Pertanyaan lanjutnya dari Mbak Winda. Alhamdulillah, kalau menurut saya pribadi saya paham. Mbak Winda yang nggak paham. Saya mengatakan tadi, teroris itu adalah definisi yang absurd. Teroris ini definisi absurd. Makanya teroris itu bisa ditimpakan ke siapa saja. Tapi saat Mbak Winda memberi contoh tadi, saya setuju itu nekropolitik. Teroris itu bahasa yang dilabelkan Amerika. Ya, bahasa akademis yang dibawa oleh apa ini? BEMBE itu pemerintah yang nekropolitik. Intinya pemerintah yang nekropolitik atau nekropolitik ini diasosiasikan kepada suatu kekuatan. Kekuatan tuh banyak ya, nggak hanya harus negara, tapi kekuatan misalnya dalam keluarga. Seorang ayah memberikan ancaman kematian, misalnya ada di mana itu lupa saya, di Malang, kalau nggak salah di Malang ada kasus suaminya memberi ancaman kematian terhadap istrinya. Jadi kalau kamu gini-gini, saya akan bunuh anak-anakmu dan lain sebagainya. Itu termasuk dalam kebijakan nekropolitik dalam aspek yang lebih mikro, ya. Jadi bagaimana kekuasaan itu memberi menjadikan kematian sebagai alat kontrol, dan nggak hanya kematian yang dijadikan alat kontrol, tapi kematian, ancaman kematian, dan kondisi yang mematikan. Tiga ini dijadikan alat kontrol oleh suatu yang memegang otoritas terhadap orang yang di bawahnya atau negara tetangganya. Itu adalah pemerintahan nekropolitik yang menghadirkan kematian itu sebagai alat kontrol, gitu Mbak. Nah, untuk teroris
saat kita mengasosiasikan ketiganya tadi, kematian dan ancaman kematian dan kondisi yang mematikan sebagai suatu bentuk teror, maka itu dapat dikatakan teroris. Makanya saat diasosiasikan kepada terminologi teroris, itu menjadi absurd juga. Karena setiap subjek bisa dikatakan sebagai teroris. Karena terminologi teroris ini juga nggak berpihak. Karena teroris itu diasosiasikan dengan pakai jerman dan lain sebagainya. Kekerasan itu yang dimaksudkan oleh Bembe itu tidak hanya kekerasan fisik. Makanya dia menyebut kematian sebagai kehancuran akhir, ancaman kematian sebagai kekerasan secara psikologis, dan kondisi yang mematikan di antara kedua-dua kemungkinan tadi. Makanya kalau Ibnu Sina itu melakukan eksperimen terhadap domba, yang satunya dombanya aman saja, yang satunya melihat serigala tiap hari dan kena serangan secara psikologis. Domba yang lihat yang terserang secara psikologis dengan melihat serigala tiap hari itu mati duluan, itu namanya ancaman terhadap kematian, kekerasan. Kekerasan tugasnya dua, makanya sekarang ada abuse, verbal abuse, ya, verbal abuse. Makanya sekarang ini misi kita membangun kondisi-kondisi mental yang sehat dengan cara menguatkan mental, ya, bukan dimanjakan. Gitu. Jadi itu, Mbak. Makanya jadi itu saat kita akan membawa kata teroris itu menjadi suatu yang abstrak. Tapi saat Mbak Winda mengatakan Taliban, kita lihat dalam menganut kebijakannya Taliban apakah menggunakan ancaman kematian. Saat dia menggunakan ancaman kematian yang tadi 3 itu, ancaman kematian dan lain sebagainya yang 3 tadi itu, maka jelas dia nekropolitik. Jangankan ke Taliban, Soeharto yang tidak mengancam seluruh warga Indonesia, hanya mengancam orang PKI, itu nekropolitik. Karena nekropolitik itu dilakukan kepada subjek atau kelompok tertentu, bukan hanya keseluruhan, apalagi keseluruhan seperti yang dilakukan oleh Israel tadi. Oke. Terlalu umum nggak sih? Iya, silakan pakai mic-nya. Mungkin secara khusus dulu tadi agak apa yang contoh Israel tadi masih ranah yang secara spesifik dulu ya. Apakah itu kalau misalnya antara dua pihak sama-sama menarasikan hak asasi manusia, apakah perhitungan kalkulasi secara kuantitatif kerugian kayak gitu-gitu bagaimana mengukurnya gitu sehingga kiranya akan ada konklusi ya untuk berakhirnya perang lah kayak gitu. Agar objektif lah. Kemudian saya jadi teringat sama nekro ini ada di konsepnya, tapi nekropolis ya yang kemarin saya di pemikirannya yang kota itu siapa ya? Lupa kok. Iya, filsafat teknologi perkembangan kota, tapi nekropolis gitu. Di mana nekropolis itu bukan. Ya itulah nekropolis. Apa? Bukan. Tingkatan dari kota yang paling memang benar-benar sudah hancur gitu ketika sudah melewati metropolis, megapolis, tiranopolis dan ini nekropolis, kematian kota. Cuman itu siklus ya. Nah, gimana kemudian dalam konteks politik ini kembali membangun kembali gitu agar bisa kembali tertata rapi politik, sistem politik itu. Apakah mungkin menawarkan sistem politik mungkin yang mungkin lebih konkret atau bersandar pada apa gitu kan, nilai dan sebagainya. Ya gitu. Terima kasih Mas Aril. Pertanyaan itu dapat memancing terhadap solusi yang ditawarkan oleh Bembe. Jadi saat
dari kedua belah pihak ya, baik dari Israel dan Palestina mengajarkan menyerukan tentang hak asasi, tentang dalih pembelaan diri dan lain sebagainya. Maka kalau Mbembe balik kepada konsep kolonialisme, sehingga Mbembe melalui analisis yang dikutip dari Fanon tadi, dekolonisasi itu sebagai upaya dari proses sebagai upaya juga kekerasan, maka dibenarkan untuk melakukan kekerasan itu untuk mewujudkan yang namanya dekolonisasi. Tuh. Jadi saat kita lihat dalam aspek Palestina Israel, yang diperjuangkan awal oleh Israel itu, dia ingin membebaskan dirinya dari cap sebagai penjajah dengan cara mengatakan bahwa itu adalah negara yang dijanjikan, negara yang diberikan dan dikuatkan oleh fakta Balfour tadi. Sehingga dia merasa kami di sini tidak menjajah, kami datang untuk mengambil hak kami. Kan gitu ya? Iya politis. Usaha politis yang dilakukan untuk melepaskan diri mereka sebagai orang yang bukan dalam artian penjajah dilakukan dengan cara itu. Namanya itu politik ya. Ya Mas Sofan ya, kalau masalah politik Mas Sofan lebih sama seperti ibaratkan Israel itu mau mencalonkan diri sebagai ketua di Palestina tadi, dia mendapatkan rekomendasi dari Inggris melalui fakta Balfour tadi, sehingga orang Palestina asli yang nggak dapat rekomendasi ya sakit hati ya gitu lah. Seperti itu kekuatan politik ya. Jadi saat mau disanggah dulu mungkin Mas, dilanjutkan dulu ya. Ya gak apa-apa ya. Jadi itulah yang dilakukan Israel. Cuma mau bagaimanapun moralitas global ya kan ya. Moralitas global itu tidak menghendaki atau tidak mengamini cara politik seperti itu, sehingga mereka secara global tetap dikatakan sebagai tentara kependudukan atau seorang penjajah, seorang kolonialis. Oleh karena itu, maka kejadian 7 Oktober tadi jika dianalisis melalui pendekatan dari Fanon, maka itu bukan dapat dibenarkan, tapi diasosiasikan sebagai bahasa perlawanan untuk dekolonisasi. Karena kalau itu diartikan kalau pakai bahasanya Mbak Winda tadi, ada tangan-tangan yang lebih tinggi sehingga tidak dapat dilakukan perlawanan, maka terpatahkan. Karena pada 7 Oktober ternyata mereka bisa melakukan perlawanan, meskipun mereka juga pasti tahu bahwa konsekuensi dari perlawanan itu pasti akan jauh lebih besar dan jauh lebih brutal, seperti yang sudah kita lihat selama setahun ini. Bagaimana 7 Oktober ini sudah akan berjalan 1 tahun. Karena sekarang sudah tanggal 22 September, hampir 1 tahun. Bagaimana kejadian itu berjalan dan akibat dari perlawanan tadi itu dilakukan sampai sekarang dan masih tetap saja brutalnya. Makanya solusi kalau ingin solusi yang ditawarkan oleh Mbembe itu adalah dengan memberikan suatu demokrasi bentuk baru. Yang Mbembe juga tidak rumuskan demokrasi seperti apa. Karena memang pemerintah yang nekropolitik ini diakibatkan oleh sistem demokrasi yang rusak. Makanya di bab pertama bukunya Nekropolitik Mbembe itu, dia mengatakan dalam bab pertama itu diberikan judul suatu jalan keluar demokrasi. Yang disinggung pertama oleh Mbembe itu adalah adanya krisis demokrasi itu sendiri. Krisis demokrasi inilah yang dapat menyatukan dua perbedaan tadi nih, yang dapat menggabungkan kepentingan antara orang-orang yang diuntungkan atau orang-orang yang dipinggirkan tadi. Sehingga demokrasi yang jelek justru akan membuat gap di antara keduanya semakin jauh. Makanya Mbembe itu di bab pertama juga menyinggung tentang krisis demokrasi. Krisis demokrasi yang diakibatkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Dan kalau kita mau balik kepada How Democracy Die, itu kan gitu juga. Bahwa demokrasi ternyata tidak dirusak oleh otoritarianisme, tapi dirusak oleh sistem dalam demokrasi itu sendiri. Sisi-sisi toksik demokrasi itu sendiri. Misalnya seperti bahasa ini, demokrasi aklamatif, demokrasi kekeluargaan dan lain sebagainya itu. Jenis-jenis baru demokrasi yang justru mendistorsi demokrasi itu sendiri. Makanya secara internal
Krisis demokrasi itu diakibatkan dari otoritarianisme yang ada. Makanya dalam bukunya How Democracy Die itu dikatakan bahwa yang merusak demokrasi justru hasil dari demokrasi itu sendiri. Karena hasil dari demokrasi itu menentukan pemimpin yang terpilih adalah pemimpin yang otoriter, Raja Jawa, bukan harimau Sumatera ya. Ya. Nggak ada, kalah semua sama Raja Jawa, katanya Bang Bahlil. Dan ancaman dari dalam demokrasi itu sendiri menurut Bembe itu tidak hanya karena rezim yang otoritarian, tapi karena ada beberapa paham lain. Yang pertama itu otoritarianisme yang diakui oleh rezim itu sendiri, paham populisme dan nasionalisme. Populisme menghadirkan Khar Muzakkar, nasionalisme menghadirkan Hitler. Seperti itu ya. Siapa yang berpikir nasionalisme menghadirkan Megawati? Enggak ada kan? Nasionalisme menghadirkan Hitler. Itulah yang menghancurkan demokrasi itu sendiri dari dalam. Sedangkan yang menghancurkan demokrasi dari luar itu adalah globalisasi dan kapitalisme yang tidak merata. Menurut Bembe. Sehingga Bembe itu menuntut demokrasi itu demokrasi yang progresif. Dalam artian demokrasi yang terus berkembang. Tapi Bembe juga tidak merumuskan seperti apa demokrasi yang berkembang itu. Intinya demokrasi yang disesuaikan dengan perkembangan zaman untuk apa ya? Kalau bahasa Islamnya itu maslahat untuk mencapai kepentingan nasional, gak hanya kepentingan nasional, kepentingan yang dapat mengintegrasikan antara orang-orang yang ini, yang bertentang ini dua tadi, sehingga pemerintah itu menjadi pemerintah yang adil dan inklusif. Jadi tidak ada eksklusi. Kan kalau dua di antara ini ada eksklusi, diuntungkan dan dipinggirkan. Jadi ada eksklusi sosial, dan eksklusi sosial itu biasanya didasarkan kepada aspek-aspek rasial. Cuma di Indonesia yang nggak didasarkan kepada aspek rasial, tapi aspek kapitalisme itu sendiri ya. Terus dia ingin memberikan suatu revolusi, bukan revolusi dalam artian apa ya. Jadi demokrasi yang ia inginkan adalah bukan demokrasi yang tradisional, tapi demokrasi yang radikal. Bahasa dari Bembe itu adalah demokrasi yang radikal, bukan demokrasi kekeluargaan, bukan demokrasi aklamatif atau demokrasi yang didasarkan kepada asas Pancasila itu sendiri, bukan. Tapi demokrasi yang radikal, demokrasi yang benar-benar demokrasi yang tidak memberikan pihak-pihak tertentu dengan privilege tertentu. Makanya bahasanya yang dipakai adalah demokrasi yang radikal. Jadi itu jalan keluar yang diinginkan oleh Bembe, bagaimana pemerintah nekropolitik itu bisa dihindari dan dihabiskan dengan cara-cara tadi. Karena pemerintah nekropolitik itu diakibatkan oleh dua perpecahan tadi. Bagaimana sebagian golongan orang mendapatkan validitas secara politik dan privilege baik secara politik dan lain sebagainya, sehingga hal itu menjadi pertimbangan pertama daripada pertimbangan berkeadilan tadi. Kalau di dalam anime kita tahu ada contoh pasukan revolusi dan Tenryubito tadi. Kalau di dalam pemilihan kolonialisme kita tahu bagaimana ada konsepsi darah biru, penjajah darah biru dan rakyat jelata, di mana secara hierarkis mereka akan saling menginjak. Penjajah menginjak darah biru tadi, darah biru menginjak masyarakat. Jadi jangan kaget-kaget kalau kayak proyek Dendels itu katanya dikorupsi oleh siapa itu, bupati ya kan. Dendels memberikan uang terhadap bupati harusnya memberikan uang itu kepada pekerja tadi, Rodi ya. Tidak seperti itu. Saat kita memahami posisi hierarkis, maka Dendels itu menekan ke bawah dan di bawah juga menekan ke bawah. Nah, ini adalah cara main kolonialisme. Sehingga tidak ada yang dibenarkan di antara itu semua, karena kolonialisme merupakan awal dari munculnya rasisme dan awal dimunculkannya privilege yang didasarkan kepada etnis. Dan hal itu sampai saat ini banyak berkembang, tidak hanya didasarkan kepada etnis, cuma juga didasarkan kepada status sosial. Ayah saya DPR, ayah saya dan lain sebagainya, banyak ya. Jadi itu mungkin ada sanggahan. Nampaknya memang karena otoritarianisme itu ya,
puncaknya mungkin secara di level bawah nampaknya apa ya, apa istilahnya ya, bumbu-bumbu atau apa ya, peluang-peluang hal-hal kecil yang bisa memungkinkan untuk munculnya otoritarian ini harus benar-benar diberantas gitu ya. Sehingga mungkin saya berkesimpulan bahwa misalnya otoritas yang terlalu dogmatis itu nampaknya harus benar diredam gitu ya. Dan mungkin kebijakan presiden dengan memberantas FPI rasanya benar kayaknya ya. Direpresif seperti itu. Cuman kan ya gitu sih ya, apa saya juga kadang bingung gitu ya. Kemarin itu tindakan represif itu sendiri timbul dari si pemerintahannya sendiri ya. Gimana kemudian untuk kepentingan kapitalis dan lain-lain. Apakah mungkin ada komentar terkait model yang sekarang juga banyak demokrasi itu tadi, apakah apa tadi istilahnya progresif itu bagian dari yang sekarang sudah terjadi demokrasi liberal gitu, kayak gitu. Apakah kayak gitu modelnya, ataukah menyerempet ke arah sana gitu? Terima kasih Mas Daril. Untuk mengatakan bahwa itu adalah tindakan yang benar untuk represi, saya tidak berani. Tidak berani karena tidak tahu. Cuma untuk dikatakan tepat mungkin. Untuk dikatakan tepat mungkin karena memang pada saat itu kan langsung bisa menekan angka itu ya, kegaduhan itu. Sehingga memang kenapa nekropolitik itu sangat digemari karena memang efektivitasnya tinggi. Karena semua orang takut mati, pertama semua orang takut mati. Orang yang nggak takut mati itu hanya orang gila sama orang beriman. Ya, makanya orang beriman ini nggak boleh bodoh. Kalau beriman tapi bodoh, dieksploitasi juga. Meledak lah, boom. Kan gitu ya. Dia beriman tapi bodoh. Cuma kebodohan bukan sebagian dari iman. Gitu. Itu faktor lain. Kan gitu ya. Itu faktor lain. Iya menarik. Kalau saya nyampaikan memang menarik. Jadi saya tidak bisa mengatakan itu adalah tindakan yang benar apa. Tapi mau bagaimanapun itu tetap dikatakan sebagai tindakan yang nekropolitik. Karena menjadikan ancaman kematian sebagai suatu tindakan yang dibenarkan secara moralitas itu dan dilindungi kedaulatannya oleh kedaulatan nekropolitik tadi. Tapi untuk bagaimana demokrasi yang dimaksud oleh Mbembe dengan pertanyaan bahwa apakah demokrasi liberal ini sudah mewadahi apa yang dimaksud Mbembe tidak menjelaskan itu selama pembacaan saya. Karena Mbembe memberikan bahasa seperti ini. Demokrasi itu tidak boleh stagnan menurut Mbembe. Demokrasi itu tidak boleh stagnan. Makanya saya bahasa demokrasi progresif itu bahasa saya sendiri. Karena kalimat yang disampaikan oleh Mbembe itu mengatakan bahwa demokrasi itu tidak boleh stagnan dan harus adaptif terhadap fenomena terbaru. Sehingga demokrasi itu harus progresif. Jadi karena apa ya? Demokrasi ini kan sistem. Sistem itu sifatnya strategis. Strategis itu sifatnya didasarkan kepada kebaruan-kebaruan. Sehingga demokrasi liberal sebagai demokrasi paling maju mungkin saat ini. Kalau bahasanya Nurholis Majid, Islam pada zamannya itu terlalu demokratis. Sehingga bahkan sampai tidak bisa diterima dan menjadi awal kehancurannya. Enggak tahu ya, makanya baca Islam dan Doktrin dan Peradaban ya. Kitab sucinya itu. Hah? Era zaman dulu, sama saat kejayaan Islam. Sebelum Islam runtuh, Islam itu terlampau demokratis.
Oh itu iya, Islam itu terlampau demokratis pada zamannya. Sehingga pada saat itu tidak bisa diterima dan jadi awal kehancuran Islam. Nah sekarang justru masyarakat yang sudah demokratis, Islamnya yang mulai jalan mundur kan gitu. Jadi demokrasi itu harus demokrasi yang bersifat adaptif. Dalam tanda kutip progresif. Dalam tanda kutip lagi tidak stagnan. Sehingga tidak berlindung di bawah ini adalah sudah demokrasi yang sudah sempurna. Demokrasi itu tidak sempurna dan intinya demokrasi itu dapat mewadahi kepentingan-kepentingan secara umum untuk mewujudkan pemerintahan yang adil dan inklusif. Makanya bahasa yang dipakai BEMBE itu demokrasi radikal, itu adalah demokrasi yang tidak dicampur-campurkan dengan kepentingan seperti demokrasi kekeluargaan, demokrasi aklamatif. Sehingga kalau Mas Sofan itu musuhnya terpilih secara aklamasi. Itu demokrasi aklamatif, demokrasi macam apa? Seperti yang dialami Indonesia sekarang. Calonnya satu, lawannya kotak kosong. Demokrasi apa? Bukan demokrasi yang radikal. Makanya kalau kritik dari Frans Magnus Suseno, salah satu kesalahan terbesar dalam sistem demokrasi Indonesia tidak adanya partai buruh. Tidak adanya partai buruh. Tidak, ya tidak dalam arti nama ya. Kalau dalam pakai mic aja kak. Itu katanya Pak Frans Magnus Suseno, bukan dalam artian arti nama, bukan dari namanya partai buruh, tapi benar-benar kiri. Karena memang kiri di Indonesia itu sudah habis. Kita adalah demokrasi yang buntung. Karena kita juga cebok pakai kanan, kan gitu. Kan gitu ya. Kalau partai kiri ya nggak apa-apa. Nggak mungkin kalau di dalam sistem demokrasi, karena maksud dari kiri menguasai pemerintahan, kiri itu jadi presiden kalau dalam demokrasi. Kalau maksud kiri menguasai pemerintahan jadi otoriter, nah itu bukan kiri menguasai pemerintahan, itu sudah otoritarianisme menguasai pemerintahan. Tapi kalau maksud dari kiri menguasai pemerintahan, berarti yang memilih, yang presiden terpilih adalah orang kiri. Orang-orang dari partai sosialis. Nah, karena di Indonesia itu tidak ada orang kiri, tidak ada partai kiri, tidak ada partai yang murni kiri lah. Kalau ada itu partai buruh itu. Ya kan ya. Pakai mic kalau berani. Sehingga kita adalah demokrasi yang buntung. Nekropolitik apakah ketika itu tindakan dari pemerintah saja atau juga hajat dari orang pihak-pihak ketiga gitu misalnya ada jadi yang memiliki hajat nekropolitik ini bukan pemerintah, ternyata ada hidden agenda dari misalnya dari investor salah satu investor yang bergerak di bidang internet misalnya, apakah itu juga bisa dianggap sebagai nekropolitik gitu? Jadi Kak Waki, terima kasih atas pertanyaannya Kak. Jadi dikatakan nekropolitik itu saat dilakukan oleh pemerintah, ada orang-orang yang memiliki atau orang yang di luar pemerintah ya Pak, baik leader atau investor, pokoknya orang yang tidak ada di dalam kursi pemerintahan nih Kak. Kalau dari BEMBE sendiri, oke, nekropolitik itu kegiatan atau tindakan yang dilakukan apa itu namanya, menggunakan kontrol kematian terhadap orang lain. Tapi secara umum ini dinisbatkan kepada pemerintah Kak, dinisbatkan kepada pemerintah. Cuma pemerintah ini konsepnya juga abstrak menurut saya, karena juga BEMBE itu karena BEMBE juga mengasosiasikan bahwa nekropolitik ini juga bisa dilakukan oleh suatu orang-orang yang memegang kekuasaan terhadap orang-orang yang bukan berada pada daerah kekuasaannya. Seperti Amerika ngebom Jepang, itu juga nekropolitik. Sehingga saat saya mengasosiasikan itu hanya kepada pemerintah, itu berarti kan nekropolitik hanya bisa dilakukan kepada orang yang ada di bawahnya, tapi tidak ternyata. Makanya meskipun BEMBE tidak mengatakan secara eksplisit,
secara implisit dengan mengatakan bahwa misalnya dalam ancaman perang modern yang mengatakan bahwa itu juga menyasar suatu individu dan kelompok masyarakat di luar daerah kapasitas pemerintahannya, juga kebijakan dalam mengebom itu atau menghadirkan kematian di daerah lain itu ada sebuah tindakan yang nekropolitik. Maka saya lebih prefer bahwa yang dimaksud BEMBE itu nekropolitik, otoritas yang dimaksud dalam nekropolitik BEMBE itu tidak hanya kepada otoritas yang bersifat pemerintahan formal saja. Makanya saya berani tadi ngasih contoh, suami aja menghadirkan ancaman itu sudah bisa diartikan sebagai nekropolitik. Apalagi itu Kak, elit global. Apalagi pakai analisis BIN ya. Kalau pakai analisis BIN, elit global nggak ngebunuh melalui tangannya sendiri, melalui tangan Amerika ya Mas Faruk ya. Nah jadi seperti itu, maka saya berani. Apalagi saat politik itu secara bahasa politik itu berasal dari kata polis kalau Yunani, negara atau orang-orang yang otoritas sendiri, tapi memiliki arti yang lain, nggak hanya negara tapi peraturan dan lain sebagainya. Jadi politik sebagai tindakan yang diambil misalnya gitu, sehingga otoritas itu tidak hanya didasarkan kepada negara atau kepala negara, tapi otoritas. Karena kalau kita asosiasikan kepada kepala negara saja agak repot, apalagi mengacu kepada nekropolitik yang kedua tadi, nekropolitik dalam perang modern yang bisa mengacu kepada subjek kelompok yang berada di luar daerah yang di otoritas itu sendiri. Jadi otoritas orang lain yang diserang gitu. Itu Kak, kalau sejauh pembacaan saya. Terima kasih teman-teman untuk waktu yang sudah disempatkan untuk hadir pada diskusi simposium kali ini. Semoga apa yang sudah kita diskusikan bersama menjadi suatu bahan pertimbangan baru dalam melihat realitas sosial kita, khususnya bagaimana suatu tindakan nekropolitik yang dialami kita dalam kehidupan sehari-hari ya. Terima kasih atas waktu yang sudah disempatkan kepada kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.